Aku ditolak kerja karena terlambat interview saat menolong nenek-nenek di pinggir jalan. Ternyata nenek itu adalah... Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari belum sepenuhnya muncul saat aku, Dinda, membuka mata dengan penuh semangat. Biasanya aku masih bergelung di balik selimut hingga suara alarm ketiga. Tapi hari ini berbeda. Ada getaran semacam harapan yang sejak kemarin membuncah di dadaku, membuatku nyaris tidak bisa tidur. Hari ini adalah hari penting. Interview kerja di PT Surya Kencana. Perusahaan yang selama ini hanya bisa kulihat dari balik layar laptop dan brosur kampus. Rasanya seperti mimpi yang akhirnya datang mengetuk pintu. Sudah setahun lebih aku menganggur setelah lulus kuliah. Bukan karena aku tak berusaha, tapi setiap lamaran seolah menguap begitu saja, tak berbalas. Kadang aku bertanya-tanya, apakah nilai IPK tinggi dan pengalaman organisasi selama kuliah memang tak cukup di dunia nyata? Teman-temanku satu persatu mulai bekerja, sibuk di tempat baru mereka. Sementara aku hanya bisa tersenyum di grup chat, menutupi kegundahan. Maka ketika ada panggilan interview dari PT Surya Kencana, aku merasa seperti diberi secercah cahaya di lorong gelap yang panjang. Dengan hati-hati, aku memilih setelan terbaikku, blazer abu-abu yang rapi dan celana bahan hitam yang sudah kupersiapkan jauh-jauh hari. Kukeringkan rambutku sampai tak ada helaian yang menempel ke pipi. Kupastikan dokumen lamaran, CV, fotokopi ijazah, semua rapi tersusun dalam map transparan. Bahkan aku sempat berlatih wawancara semalam, berdiri di depan kaca dan menjawab pertanyaan imajiner yang kubayangkan akan dilontarkan oleh HRD. Semua sudah kupersiapkan, termasuk mental. Saat sarapan, ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca tapi penuh doa. Semoga lancar ya, nak. Jangan grogi. Kamu sudah hebat sampai di tahap ini. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan haru. Doanya lebih berarti daripada 1000 tips sukses wawancara dari internet. Aku tahu, beliau menyimpan harapan yang sama besarnya denganku. Aku ingin membuatnya bangga. Aku ingin bisa memberi sesuatu. Setelah bertahun-tahun beliau berkorban untuk pendidikanku. Di jalan menuju halte, aku berjalan dengan langkah mantap. Angin pagi menyapa wajahku dengan lembut, seolah turut memberi restu. Kota masih belum terlalu sibuk, tapi kendaraan mulai padat. Aku naik bus menuju lokasi dengan hati yang penuh deg-degan. Waktu menunjukkan pukul 7.45, dan interview dijadwalkan pukul 9. Aku sudah menghitung waktu tempuh, memberi jeda untuk hal-hal tak terduga. Tak boleh ada kesalahan. Hari ini harus sempurna. Dalam hati aku berdoa, ya Tuhan, cukup sekali ini saja, berilah aku kesempatan. Aku janji akan bekerja keras, tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan. Semua kerja keras, semua penantian, semua doa, semua tertumpu pada satu hari ini. Hari yang dinantikan. Bus berhenti tepat di halte yang tak jauh dari kantor PT Surya Kencana. Waktu masih menunjukkan pukul 8.30. Aku menarik napas lega. Masih ada waktu. Dari halte ke gedung itu hanya butuh 10 menit berjalan kaki. Sambil melangkah cepat, aku membayangkan interior kantor yang elegan, suara ramah resepsionis, dan kursi ruang tunggu yang nyaman. Detak jantungku semakin cepat. Bukan karena cemas, tapi karena harapan. Interview tinggal selangkah lagi. Namun, langkahku terhenti di ujung trotoar perempatan ketika mataku secara tak sengaja menangkap pemandangan yang membuatku ragu untuk meneruskan perjalanan. Di seberang jalan, duduk seorang nenek tua dengan kerudung lusuh dan tongkat di pangkuannya. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak gemetar. Tangannya memegang lutut, seolah menahan nyeri, dan sesekali ia melirik ke kiri dan kanan, tampak bingung dan cemas. Di tengah lalu lalang orang yang terburu-buru mengejar waktu,
Tak ada satupun yang berhenti menoleh ke arahnya. Aku berdiri di tempat, tertegun. Ada gejolak dalam diriku. Separuh dari diriku ingin menoleh ke arah lain dan terus berjalan. Ini bukan urusanku, bisik logika. Aku sedang mengejar masa depan. Tapi separuh lainnya, bagian yang dibesarkan oleh ibu yang selalu berkata, berbuat baik tak perlu alasan, mengguncang nurani. Bagaimana jika nenek itu benar-benar butuh pertolongan? Bagaimana jika tak ada orang lain yang mau peduli? Aku melihat jam tanganku. Pukul 8.35. Masih sempat, mungkin. Asalkan aku hanya bertanya dan memastikan keadaannya baik-baik saja. 1 menit, 2 menit. Aku bisa mengejar waktu. Tapi ketika aku mendekatinya dan menyapanya dengan pelan, "Nek, apakah nenek baik-baik saja?" Segala rencana waktu yang kupikirkan perlahan-lahan runtuh. Wajahnya menoleh dengan lambat. Pandangannya kosong. Tapi ada air mata yang menggantung di sudut mata. Nah, nenek tersesat. Nenek nggak tahu jalan pulang. Badan nenek sakit semua. Jalan pun susah. Katanya dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar. Suaranya menggetarkan hatiku. Sejenak aku tak bisa berkata-kata. Dia menggenggam ujung lengan bajuku dengan tangan keriputnya. Genggaman yang lemah, tapi penuh harap. "Bisa tolong nenek, nak?" Aku terpaku. Dada terasa sesak. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Aku bisa saja meninggalkannya, menelepon ambulans, atau meminta orang lain membantunya. Tapi bagaimana jika mereka juga akan bersikap seperti orang-orang tadi? Sibuk, terburu-buru, tak peduli. Aku kembali menoleh ke jam tanganku. Pukul 8.38. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Mari, Nek. Saya bantu." Aku tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Tapi dalam hati, aku hanya bisa berharap bahwa memilih menjadi manusia yang baik tak akan pernah menjadi sebuah kesalahan. Tangan nenek itu dingin saat ku genggam, seolah tubuhnya kelelahan bukan hanya karena usia, tapi juga karena beban yang tak kasat mata. Ia memperkenalkan diri pelan. Namanya Ibu Sumiati. Suaranya parau, seperti lama tak digunakan untuk bicara panjang. Aku menuntunnya duduk lebih nyaman di bangku taman kecil dekat perempatan. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan dari dekat aku bisa melihat gurat-gurat usia yang dalam di pipinya. Ia tampak kebingungan. "Nenek tadi dari mana?" tanyaku lembut. Ia menggeleng lemah. "Nenek cuma jalan, entah kemana. Lupa arah pulang. Tiba-tiba kaki sakit dan pusing." Aku menggigit bibir, menahan kegelisahan. Jam sudah menunjukkan pukul 8.44. Aku harus segera memutuskan. Membantunya berarti melepas kesempatan interview. Kesempatan yang mungkin hanya datang sekali. Tapi meninggalkannya? Tidak. Itu akan menghantuiku seumur hidup. Ada sesuatu dalam tatapan matanya. Ketulusan, kepasrahan, dan kesepian yang menyentuh nurani terdalamku. Aku tahu, ini bukan sekadar menolong orang tua. Ini tentang siapa aku sebenarnya. Akhirnya, aku membantu Ibu Sumiati berdiri dan menuntunnya berjalan perlahan. Kakinya lemah, langkahnya lambat. Sesekali kami berhenti agar dia bisa bernapas. Kami berbicara sedikit sepanjang jalan. Dia menceritakan bahwa dia tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil di ujung kota. Dan anaknya, dia hanya berkata pelan, "Sudah lama tidak pulang." Aku tidak menanyakan lebih jauh. Kata-katanya cukup membuat hatiku terenyuh. Kami naik taksi bersama. Aku membantunya naik perlahan, dan memintanya berpegangan padaku. Sepanjang perjalanan, pikiranku berkecamuk. Aku menatap jalanan yang kami lalui, arah berlawanan dari kantor PT Surya Kencana. Nama perusahaan itu terasa makin jauh, makin buram, seolah menghilang dari jangkauan. Tapi anehnya, aku tidak menyesal.
Ada ketenangan yang kurasakan. Sebuah keyakinan bahwa aku melakukan hal yang benar. Sesampainya di rumahnya yang kecil dan sederhana, temboknya sudah mulai mengelupas, pagar kayu reot, dan halaman penuh daun kering. Aku membantu membukakan pintu dan membawanya masuk. Di dalam, tidak banyak barang. Hanya ada sebuah dipan kecil, lemari tua, dan meja makan yang sudah miring. Rumah itu sunyi. Terasa seperti menyimpan kenangan yang tak terucap. Ibu Sumiati duduk perlahan di kursinya, lalu memejamkan mata. "Terima kasih, Nak," katanya lirih. "Jarang ada yang peduli pada orang tua sekarang ini. Kau baik sekali, seperti anakku dulu, sebelum dia berubah." Aku terdiam. Kata-katanya menggantung di udara, menyesakkan. Aku ingin bertanya siapa anaknya. Kenapa dia sendirian? Kenapa bisa sampai tersesat? Tapi kutahan. Mungkin belum waktunya. Aku memastikan ia sudah minum air putih dan memanaskan makanan sederhana yang ada di dapur. Setelah semuanya beres dan ia tampak tenang, aku pamit. Dia menggenggam tanganku sekali lagi. "Hati-hati ya, Nak. Semoga kebaikanmu dibalas." Aku berjalan keluar dengan langkah pelan. Kupandangi langit yang mulai menggelap tertutup mendung. Waktu di ponselku menunjukkan pukul 10.12. Interview itu sudah selesai. Kesempatanku mungkin telah hilang. Di halte, aku duduk sendirian, membiarkan angin sore mengelus wajahku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi di hari itu, aku tahu satu hal. Aku kehilangan sebuah peluang kerja, tapi menyelamatkan sebuah jiwa. Dan kadang, pengorbanan seperti itu justru lebih berarti daripada semua impian yang tertunda. Aku tiba di depan gedung PT Surya Kencana dengan napas terengah-engah. Jam di ponsel menunjukkan pukul 10.26. Sekalipun aku tahu aku sudah terlambat, tetap saja aku berharap bahwa mungkin pewawancara masih ada. Bahwa mungkin mereka memberi kelonggaran, bahwa mungkin mereka akan mengerti. Tapi saat aku menatap gedung tinggi itu, megah dengan dinding kaca dan logo perusahaan yang menjulang angku di sisi atasnya, harapanku mulai runtuh sedikit demi sedikit. Langkahku terasa berat saat memasuki lobi. Interior kantor itu persis seperti yang kubayangkan, modern, bersih, dan elegan. Aroma kopi dan pendingin ruangan menyambut, tapi tak bisa menenangkan hatiku yang sudah kalut. Resepsionis menyambut dengan senyum profesional. Tapi ketika kukatakan bahwa aku datang untuk sesi interview, senyumnya memudar sedikit. "Interview untuk posisi staf administrasi sudah selesai, Mbak. Tadi ditutup jam 10 tepat. Tetapi, saya ada keperluan mendesak di jalan. Bisakah saya tetap menemui HRD-nya?" Suaraku terdengar putus asa, dan aku membenci bagaimana nada itu menggambarkan kelemahanku. Dia tampak ragu, lalu menghubungi seseorang lewat telepon. Beberapa detik kemudian, dia memintaku menunggu. Tak lama kemudian, seorang wanita berkacamata dengan wajah datar dan penampilan rapi datang menghampiri. Dari sikap dan sorot matanya, aku tahu inilah orang yang memegang keputusan. Bu Sari, Kepala HRD. Dia menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Matanya tajam, tidak menyiratkan empati sama sekali. "Saudari Dinda, ya?" Suaranya tegas, nyaris kaku. Aku mengangguk cepat. "Iya, Bu. Maaf sekali saya datang terlambat. Ada seorang nenek di jalan yang butuh pertolongan. Dia tersesat dan sakit. Saya tidak bisa meninggalkannya sendiri begitu saja. Jadi, saya tidak butuh alasan," potongnya dingin. "Kami mencari karyawan yang punya kedisiplinan tinggi. Ketepatan waktu adalah prinsip dasar. Datang terlambat di hari interview saja sudah menunjukkan bahwa Anda tidak bisa diandalkan." Ucapannya tajam, seperti pisau. Sejenak aku tercekat. Aku mencoba membaca wajahnya, berharap menemukan secercah pengertian. Tapi yang kutemui hanya dinding dingin yang tidak bisa ditembus.
Tapi, Bu, saya benar-benar berniat bekerja di sini. Saya sudah menyiapkan segalanya. Tolong beri saya satu kesempatan. Kami tidak butuh orang yang tidak tahu prioritas. Ucapannya yang terakhir terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Silakan pulang. Panggilan interview berikutnya akan diberikan pada kandidat yang menghargai waktu. Aku berdiri kaku di tempat. Tanganku gemetar. Suara di kerongkongan tercekat. Ingin rasanya berteriak bahwa kemanusiaan tak seharusnya dikorbankan demi jadwal. Bahwa menolong seseorang bukan bentuk kelemahan, tapi kekuatan. Tapi aku tahu itu sia-sia. Bu Sari tak ingin mendengarku. Dia sudah membuat penilaian, dan aku telah gagal, bahkan sebelum sempat membuktikan diri. Dengan kepala tertunduk, aku melangkah pergi. Dunia terasa sunyi. Suara langkahku menggema di lorong lobi yang mewah. Di luar, angin kembali bertiup. Langit mendung menggantung di atas kepalaku, seolah ikut mengerti apa yang kurasa. Kesempatan yang kupegang erat selama berminggu-minggu, kini hancur di telapak tanganku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa rapuh. Aku menolong seseorang, dan dibalas dengan penolakan. Hidup berjalan pelan sejak hari itu. Hari-hari berlalu seperti lembaran kosong. Aku masih terus melamar pekerjaan ke sana kemari, tapi entah mengapa semangatku tidak seutuh sebelumnya. Penolakan di PT Surya Kencana menyisakan luka yang tak mudah pudar. Bukan hanya karena aku gagal mendapat pekerjaan, tapi karena caranya, sikap Bu Sari yang dingin, kata-katanya yang menampar tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan, membuatku merasa kecil dan tak berharga. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang terus teringat, wajah Ibu Sumiati. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba mengunjunginya kembali. Rumah kecilnya tetap sunyi, dan aku hanya sempat berbicara sebentar dengan tetangganya yang ramah, Bu Atik. Beliau bilang Ibu Sumiati sering duduk diam di teras, menatap kosong ke jalan, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Mungkin anaknya, kata Bu Atik lirih. Sudah lama beliau sendirian di sini. Tapi orang-orang bilang anaknya sudah sukses. Sayangnya, tak pernah lagi datang. Ucapan itu membuat hatiku makin berat. 2 minggu berlalu sejak hari itu. Aku sedang duduk di teras rumah, mengisi waktu dengan melipat kertas lamaran kerja lagi, ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang terdengar gugup namun terburu-buru. Ini Dinda, ya? Saya Bu Atik, tetangga Ibu Sumiati. Nenek itu ingin bertemu lagi denganmu. Katanya ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku langsung bergegas menuju rumahnya. Jalanan terasa lebih lengang dari biasanya. Begitu tiba di depan rumah Ibu Sumiati, aku melihatnya duduk di kursi tua yang sama. Tapi hari itu ada yang berbeda. Wajahnya lebih tenang, tapi sorot matanya penuh makna, seperti memendam sesuatu yang sudah lama tertahan. Aku duduk di sebelahnya, dan ia menggenggam tanganku seperti sebelumnya. Hangat, tapi kali ini terasa gemetar. Matanya menatapku lekat-lekat. Nak, terima kasih sudah datang lagi. Kau orang baik. Lebih baik dari orang-orang yang seharusnya menjagaku. Aku mengerutkan dahi, merasa kata-katanya mengandung sesuatu yang lebih besar. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Suaranya pelan, seperti membisikkan rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun. Dulu, aku punya anak perempuan. Pintar, rajin, aku bangga padanya. Aku kerja siang malam agar dia bisa kuliah, pakai baju bagus, makan enak. Aku ingin dia jadi orang sukses. Dan dia berhasil. Tapi setelah dapat semuanya, dia tak pernah kembali. Tak pernah menengok, bahkan tak mengangkat teleponku. Lama-lama, aku sadar, aku sudah ditinggalkan. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Anak itu, siapa, Nek? Dia menatapku dengan mata berair.
Namanya Sari. Sari Anjani. Dia sekarang kerja di perusahaan besar. Katanya jadi HRD. Ia berhenti sejenak, menatap jauh ke depan, ke jalan yang kosong. Namanya sering disebut orang. Kabarnya hebat, berwibawa. Tapi, dia lupa siapa yang dulu mencuci pakaiannya dengan tangan, yang tidur beralas tikar agar dia bisa tidur nyenyak. Waktu seolah berhenti. Dunia tiba-tiba membisu. Nama itu, Sari Anjani, langsung mengguncang pikiranku. Aku mengenalnya. Itu, nama wanita yang menolakku. Wanita berkacamata tajam dan suara kaku di kantor megah itu. Wanita yang mengusirku karena datang terlambat, tanpa peduli alasanku. Wanita yang menatapku seperti pecundang. Itu, anaknya. Aku mematung. Perasaanku campur aduk, terkejut, bingung, marah. Dalam diam, aku mencoba menata ulang potongan-potongan peristiwa dalam kepalaku. Wanita yang mengabaikan ibunya sendiri adalah orang yang dengan lantang menilaiku tidak layak karena aku memilih membantu seorang asing. Dan ternyata, asing itu adalah ibunya sendiri. Ibu Sumiati menatapku penuh kelembutan. Kau anak baik, Dinda. Anak seperti kaulah yang seharusnya sukses. Bukan mereka yang melupakan darah dagingnya. Aku tak bisa berkata-kata. Ada gumpalan emosi di dadaku, antara iba pada nenek ini, dan amarah yang pelan-pelan tumbuh terhadap Bu Sari. Tiba-tiba, semua terasa tidak adil. Dunia yang selama ini kuanggap kejam ternyata menyimpan ironi yang lebih pahit. Dan di hari itu, aku tahu satu hal. Aku tidak hanya kehilangan pekerjaan. Aku menemukan kebenaran yang menyakitkan. Sebuah wajah yang menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Malam itu, aku sulit tidur. Suara Ibu Sumiati terus terngiang di telingaku. Namanya Sari. Sari Anjani. Kalimat itu menggema seperti mantra pahit yang tak kunjung sirna. Aku menatap langit-langit kamarku dalam gelap, membiarkan pikiranku mengembara ke berbagai arah. Rasa marah, sedih, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Rasanya seperti menelan batu besar, penuh, berat, tak bisa dikeluarkan. Bagaimana bisa seseorang yang terlihat begitu profesional, begitu berwibawa, ternyata menyimpan luka sedalam itu? Bukan luka yang diterima, tapi luka yang ditinggalkannya pada seseorang yang paling berjasa dalam hidupnya. Ibunya sendiri. Aku tidak mengerti. Bagaimana seseorang bisa naik setinggi itu dalam karir, tapi jatuh begitu rendah dalam nilai-nilai kemanusiaan? Keesokan harinya, aku kembali menemui Ibu Sumiati. Tak ada alasan selain ingin memastikan semuanya bukan mimpi. Tapi begitu melihatnya menyambutku dengan senyum hangat yang sama, senyum seorang ibu yang tulus, aku tahu semuanya nyata. Kami duduk bersama di teras, menikmati teh hangat yang kuambilkan dari dapur. Aku memberanikan diri bertanya, apa ibu masih berharap Bu Sari akan datang? Ibu Sumiati tersenyum sendu. Setiap ibu selalu punya harapan pada anaknya. Nak, bahkan saat hati ini sudah berkeping-keping. Ibu cuma ingin tahu, apakah dia masih ingat bahwa aku pernah ada. Aku menahan napas. Tidak tahu harus merasa kasihan atau marah. Di mataku, Bu Sari bukan sekadar sosok HRD yang keras kepala. Dia sekarang juga adalah simbol kegagalan paling dalam seorang manusia, mengingkari asal-muasalnya sendiri. Aku mencoba membayangkan bagaimana rasanya jika aku melakukan hal yang sama pada ibuku. Mustahil. Dunia bisa runtuh, tapi aku tidak akan tega melupakan satu-satunya orang yang mencintaiku sejak sebelum aku mengenal dunia ini. Semakin kupikirkan, semakin tidak bisa kupahami alasan Bu Sari. Apa yang membuat seseorang seperti dia tega memutus hubungan dengan ibunya sendiri? Apa yang membuat ia membiarkan wanita tua yang dulu memeluk dan membesarkannya hidup sendirian dalam kesederhanaan? Sementara dia menikmati kemewahan kantor dan karir di pusat kota? Namun di balik semua itu,
Satu hal makin jelas. Penolakan terhadapku bukan lagi soal kedisiplinan. Itu adalah cermin dari siapa dirinya sebenarnya. Keputusannya menolakku karena aku datang terlambat akibat menolong seorang nenek, padahal nenek itu ibunya sendiri, adalah ironi yang terlalu getir untuk diabaikan. Sari menolak aku bukan karena aku kurang layak, tapi karena hatinya telah tertutup untuk nilai-nilai yang dulu membesarkannya. Malam berikutnya, aku memutuskan mencari tahu lebih jauh tentang Bu Sari. Ku ketik namanya di mesin pencarian. Hasilnya cukup mengejutkan. Artikel, foto-foto seminar, pidato HRD inspiratif, bahkan tulisan tentang nilai-nilai integritas dan kerja keras dalam membangun perusahaan. Aku tertawa getir. Dunia melihatnya sebagai tokoh panutan. Padahal aku tahu, di balik jas formal dan pidato manis itu, ada seorang ibu yang dirindukan dan dilupakan. Aku menatap layar ponselku lama, sebelum akhirnya bergumam pelan, aku harus melakukan sesuatu. Karena kebenaran ini tidak bisa terus kubiarkan diam. Karena Ibu Sumiati pantas mendapatkan pengakuan. Dan karena seseorang harus mengingatkan Bu Sari, bahwa karma itu nyata, dan kadang ia datang dari tempat yang paling tak terduga. Aku berdiri di depan gedung PT Surya Kencana sekali lagi. Gedung yang sama, logo yang sama, bahkan satpam yang menyapaku pun masih sama. Tapi hari ini, langkahku tidak gemetar seperti sebelumnya. Kali ini aku datang bukan sebagai pencari kerja yang memohon-mohon kesempatan, melainkan sebagai seseorang yang membawa kebenaran yang tak bisa didiamkan lebih lama. Tanganku dingin saat ku genggam map kecil berisi bukti-bukti ringan yang sempat kukumpulkan. Salinan KTP Ibu Sumiati, foto keluarga lama yang kutemukan di rumahnya, dan surat tulisan tangan yang ditulisnya sendiri. Pesan yang begitu sederhana namun menyayat. Jika kau masih ingat siapa aku, pulanglah, Sari. Aku menatap lift yang bergerak pelan menuju lantai 7, lantai manajemen. Butuh napas dalam-dalam untuk benar-benar berani melangkah. Ada bagian dariku yang masih menyimpan bayang-bayang penolakan tempo hari. Namun semua itu kulempar jauh. Yang akan kubicarakan hari ini jauh lebih penting dari soal diterima atau ditolak. Begitu pintu lift terbuka, aroma kopi dan AC langsung menyambut. Ruang kerja tertata rapi. Para karyawan lalu lalang dengan wajah serius. Aku bertanya pada resepsionis di lantai tersebut, dan tak lama, aku dipersilakan menunggu di ruang tunggu kecil. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Bu Sari muncul dengan ekspresi yang tak berubah, dingin, datar, dan terlalu tenang. Seolah dunia tidak pernah menggoyahkannya. Dia berdiri di ambang pintu dengan tangan bersilang, menatapku sejenak sebelum berkata, "Ada keperluan apa lagi? Anda sudah tahu posisi Anda tidak kami pertimbangkan." Aku berdiri perlahan, mencoba menahan gemuruh emosiku. Saya tidak datang untuk pekerjaan, Bu. Saya datang untuk bicara sebagai manusia. Alisnya terangkat sedikit. Silakan bicara, tapi cepat. Aku maju satu langkah, lalu menyodorkan map itu pelan. Ibu saya, bukan, maksud saya, ibu Anda, Ibu Sumiati, dia masih hidup, dan dia menunggumu. Wajah Bu Sari langsung berubah. Untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi tenang. Ia menatap map itu, lalu ke wajahku. Seketika, garis tegas di wajahnya tampak retak-retak. Namun ia buru-buru membuang muka dan melipat tangan lebih erat. Apa maksudmu? Kau pikir kau tahu urusanku? Saya tidak berpikir. Saya tahu, kataku pelan, namun tegas. Saya menolong seorang nenek di jalan, yang membuat saya terlambat ke wawancara waktu itu. Dan ternyata, dia adalah ibu Anda. Ibu yang Anda tinggalkan, yang Anda lupakan, tapi tetap mencintai Anda tanpa syarat. Bu Sari terdiam. Sekilas,
Kurasa dia menahan napas. Tapi kemudian ia kembali mengenakan topeng profesionalisme yang sama. "Dengar," katanya kaku, "urusan keluarga saya bukan urusan publik. Kau tidak punya hak mencampuri hal pribadi saya." Aku menggertakkan gigi, berusaha tetap tenang. Lalu bagaimana dengan hak seorang ibu yang dibiarkan hidup sendiri di ujung kota? Yang memandangi jalanan setiap sore berharap anaknya pulang. "Cukup," bentaknya, membuat beberapa kepala di luar ruangan menoleh. Aku tetap berdiri tegak. Saya hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Bukan karena saya butuh pekerjaan, tapi karena dia, ibu Anda, berhak mendapatkan kebenaran. Sedikit perhatian, sedikit penyesalan, mungkin. Bu Sari menghela napas panjang, lalu duduk, seolah kehilangan tenaga. Untuk sesaat, dia terlihat seperti wanita lain, bukan HRD kuat dan galak, tapi seseorang yang dibayang-bayangi kesalahan yang terlalu lama ditimbun. Tapi detik berikutnya, dia kembali menegakkan kepala. "Kau selesai." Aku mengangguk pelan. "Saya hanya ingin mengatakan, Anda tidak bisa menilai orang lain dengan standar yang bahkan Anda sendiri tidak bisa penuhi." Aku meninggalkan ruangannya dengan dada berdebar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu kata-kataku barusan adalah peluru yang langsung menuju sasaran. Aku tidak tahu apakah itu akan mengubah apapun. Tapi satu hal pasti, dia telah mendengar kebenaran yang selama ini ia abaikan. Dan kini, kebenaran itu akan terus mengejarnya. Sampai dia menghadapi apa yang selama ini dia tinggalkan. Pintu kantor Bu Sari tertutup dengan keras di belakangku. Namun suara bentakannya masih bergema dalam kepalaku. Ruang kantor yang semula dingin kini terasa seperti ladang pertempuran emosional. Langkahku meninggalkan lantai 7 terasa berat, bukan karena penyesalan, tetapi karena hatiku penuh oleh gejolak yang sulit dijelaskan. Aku berharap sedikit saja Bu Sari akan tersentuh. Bahwa setidaknya ia akan menundukkan wajah dan mengakui bahwa luka yang ia timbulkan pada ibunya bukanlah luka yang bisa didiamkan. Tapi yang kudapatkan justru kemarahan yang memekakkan. Keesokan harinya, aku mendapat pesan singkat yang tak kusangka datang dari siapapun selain dia. "Bu Sari, kau pikir kau siapa? Jangan ganggu hidupku dengan drama murahanmu. Kalau kau pikir bisa menjatuhkanku dengan kisah sedih itu, kau salah besar. Jangan hubungi aku lagi." Aku membaca pesan itu berkali-kali, mencoba memahami bagaimana mungkin seseorang bisa begitu menolak kenyataan. Padahal yang kubawa adalah kebenaran, bukan fitnah. Aku tidak punya motif tersembunyi. Aku tidak mencoba menjatuhkannya. Tidak ingin menyebarkan kisah itu ke media atau ke publik. Aku hanya ingin satu hal, agar dia mau menengok ibunya, sebelum semuanya terlambat. Tapi yang kuterima hanya kemarahan. Hari-hari berikutnya, aku tak bisa memalingkan pikiranku dari peristiwa itu. Aku duduk termenung di kamar, mengingat kembali bagaimana wajah Bu Sari berubah saat kusodorkan bukti-bukti kecil itu. Bagaimana ekspresinya sempat goyah, sebelum dia menebalkan tembok kebanggaan dan kembali jadi wanita dingin yang tak tersentuh. Apa yang ia takutkan? Apa yang ia sembunyikan? Atau mungkin, luka masa lalunya sendiri terlalu dalam untuk dihadapi. Mungkin dalam benaknya, ibunya adalah masa lalu yang ingin ia lupakan karena menyakitkan. Entah karena kemiskinan, tekanan, atau trauma yang tidak ku ketahui. Tapi apapun alasannya, tetap saja bukan pembenaran untuk meninggalkan orang yang dulu menimangnya saat demam, memeluknya saat takut, dan mendoakannya setiap malam. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya di koridor kampus tempat dulu aku kuliah, menjadi pembicara dalam seminar karir. Wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum ketika membicarakan tentang etika kerja,
dan komitmen terhadap nilai-nilai. Tapi aku tahu, senyum itu palsu. Matanya kosong. Dan saat aku berdiri di antara hadirin, dan mata kami sempat bertemu, aku melihat kegelisahan di sana. Sekilas. Tapi cukup jelas. Usai acara, aku tak menyapanya. Aku hanya diam menatap dari jauh. Dan dia langsung berlalu tanpa sepatah kata. Tapi aku tahu, keberadaanku saja sudah cukup untuk mengguncangnya. Beberapa hari setelahnya, kabar mengejutkan datang. Sebuah email anonim masuk ke akun lamaku. Isinya adalah scan dokumen keuangan internal PT Surya Kencana. Di dalamnya, nama Busari disebut sebagai bagian dari tim yang menyetujui aliran dana proyek fiktif. Aku terkejut. Tidak menyangka. Namun tiba-tiba semua masuk akal. Kemarahannya, pertahanannya yang berlebihan, dan keputusasaannya menolak melihat ke masa lalu. Mungkin dia selama ini mencoba membangun benteng tinggi, bukan hanya untuk melindungi dirinya dari luka, tapi dari dosa yang lebih besar. Dan di titik itulah aku sadar, amarah Busari bukan hanya karena aku membongkar masa lalunya, tapi karena aku adalah ancaman terhadap fasad sempurna yang telah ia bangun dengan susah payah. Fasad yang kini mulai retak sedikit demi sedikit. Dan retakan itu, cepat atau lambat, akan meruntuhkan semuanya. Angin sore bertiup pelan di balkon kecil kamarku saat kabar itu datang. Aku sedang menyirami tanaman yang kupelihara sejak menganggur. Tanaman yang menemaniku dalam sepi dan penantian. Ponselku bergetar pelan. Sebuah notifikasi dari grup alumni kampus muncul. PT Surya Kencana sedang diselidiki. Beberapa petinggi diperiksa karena dugaan korupsi besar-besaran. Jantungku berdebar. Jemariku spontan mengetik nama perusahaan itu di kolom pencarian. Berita-berita bermunculan. Judul-judulnya seperti lemparan batu ke genangan air yang tenang. Penyalahgunaan dana proyek di PT Surya Kencana. Nama HRD senior terseret dalam investigasi internal. Di salah satu berita, ada nama yang tak asing lagi, Sari Anjani. Untuk beberapa saat aku hanya diam. Tidak gembira, tidak terkejut, bahkan tak tahu harus merasa apa. Dunia seakan terdiam di sekelilingku. Bukankah ini bentuk dari karma yang sering dibicarakan orang? Bukan aku yang menginginkannya. Bukan aku yang mengatur waktunya. Tapi seperti yang dikatakan orang bijak, apa yang ditanam, itu yang dituai. Dan apa yang dibangun di atas kebohongan, pasti akan runtuh pada waktunya. Menurut berita yang kubaca, seorang staf internal membocorkan dokumen keuangan perusahaan. Diduga, ada permainan angka dalam proyek kerjasama dengan vendor fiktif, dan Busari adalah salah satu yang menandatangani persetujuan dana tersebut. Investigasi masih berjalan. Namun beberapa posisi tinggi sudah dibekukan. Nama-nama besar mulai diperiksa. Dan Busari tidak bisa lagi bersembunyi di balik kacamata dingin dan pakaian profesionalnya. Aku bisa membayangkan bagaimana suasana di ruang kantornya. Meja rapi itu kini pasti penuh dengan dokumen investigasi. Tatapan penuh hormat dari karyawan yang dulu mendewakannya, perlahan berubah menjadi curiga, sinis, bahkan jijik. Dunia kerja yang dulu jadi panggung kebanggaannya, kini menjelma penjara tanpa dinding, tempat semua langkahnya diawasi. Yang membuatku tercekat bukan hanya skandalnya, tapi ironi dari segalanya. Seseorang yang menolak orang lain karena alasan tidak disiplin, ternyata menyimpan kebusukan yang jauh lebih besar. Seseorang yang mencemoohku karena memilih menolong, ternyata selama ini mengkhianati tanggung jawabnya sendiri demi ambisi. Beberapa hari kemudian, aku lewat di depan gedung PT Surya Kencana. Pagar setengah tertutup, penjagaan ketat. Aku melihat beberapa reporter berkumpul di depan, dengan kamera dan mikrofon mengarah ke siapa saja yang keluar dari gedung. Dari kejauhan, aku melihat sosok yang familiar, Busari, keluar dengan langkah tergesa. Wajahnya ditutupi masker dan kacamata hitam.
Tapi sorotan kamera tak bisa dibohongi. Beberapa wartawan meneriakkan namanya, meminta konfirmasi. Ia hanya menunduk dan masuk mobil, seperti buronan dari skandal yang tak bisa lagi ia kendalikan. Aku tidak tertawa. Aku tidak bersorak. Yang kurasakan justru keheningan yang dalam. Karena aku tahu, ini bukan sekadar kejatuhan karir. Ini adalah awal dari runtuhnya dunia yang telah ia bangun di atas luka dan kebohongan. Dunia yang mengabaikan ibunya, menolak kebaikan, dan mengandalkan topeng profesionalisme untuk menutupi kekosongan nurani. Karma memang tidak pernah datang tergesa-gesa. Ia berjalan pelan, tapi pasti. Dan ketika tiba waktunya, tak ada siapapun yang bisa lari. Hari itu, kabar resmi tentang pemecatan Bu Sari tersebar luas seperti api yang menjilat kering daun musim kemarau. Sebuah rilis dari manajemen pusat PT Surya Kencana diterbitkan ke media. Demi menjaga integritas perusahaan, kami memberhentikan Saudara Sari Anjani dari jabatannya per tanggal 15 bulan ini, sehubungan dengan keterlibatannya dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek internal. Kata-katanya kaku dan dingin, seperti surat pengusiran tanpa perasaan. Namun di balik kalimat formal itu, tersimpan makna yang tak terbantahkan. Bu Sari telah kehilangan segalanya. Jabatan, reputasi, dan juga kebanggaan yang selama ini ia pupuk dengan wajah tegas dan suara tanpa getar. Aku melihat video amatir yang diunggah oleh seorang karyawan di media sosial. Isinya memperlihatkan detik-detik saat Bu Sari keluar dari gedung untuk terakhir kalinya. Ia membawa kardus kecil berisi barang pribadinya, beberapa berkas, foto bingkai kecil, dan tanaman meja. Wajahnya sembab, tapi tetap mencoba tenang. Beberapa rekan kerjanya menghindari tatapan, pura-pura sibuk. Tidak ada yang berpamitan, tidak ada pelukan perpisahan. Itulah yang terjadi ketika seseorang yang dulu berdiri terlalu tinggi, akhirnya jatuh. Tidak hanya karena kesalahan, tetapi juga karena kesombongan yang membuat orang lain enggan peduli saat ia terpuruk. Hari-hari berikutnya, berita tentang skandal itu terus bergulir. Banyak perusahaan lain mulai menghindari nama-nama yang pernah terkait dengan kasus tersebut. Termasuk Bu Sari. Ia mengajukan lamaran ke berbagai perusahaan besar, tapi semuanya menolak. Entah karena catatan buruknya, atau karena dunia kerja kini sudah mulai membuka mata, bahwa kecerdasan tanpa nurani adalah bom waktu. Aku mendengar dari salah satu mantan staf HR PT Surya Kencana yang mengenalku, bahwa Bu Sari sempat mencoba bergabung ke perusahaan konsultan di Jakarta. Namun ditolak mentah-mentah begitu nama dan rekam jejaknya diketahui. Tak lama setelah itu, ia bahkan mencoba membuat usaha kecil, namun gagal karena tak ada kepercayaan publik. Banyak klien yang mencabut kontrak setelah tahu siapa di baliknya. Bayangan wajah Bu Sari kini jauh berbeda dari sosok tegas yang dulu menolakku. Ia bukan lagi simbol kekuasaan atau ketegasan. Ia kini hanyalah perempuan biasa, tersingkir, terasing, dan tak lagi punya sandaran apa-apa. Bahkan ibunya pun, satu-satunya orang yang mungkin masih bisa menerimanya tanpa syarat, telah lama ia abaikan. Ironisnya, ia tumbang bukan oleh orang lain. Bukan karena media, atau penyelidik, atau pesaing. Tapi oleh dirinya sendiri, oleh keputusan-keputusan kecil yang tampak kuat dari luar, namun rapuh dan egois dari dalam. Dan kini, satu persatu keputusan itu menuntut bayaran. Saat malam menjelang, aku duduk di kamarku, menatap bintang-bintang di langit yang gelap. Pikiranku kembali pada hari pertama aku melihatnya. Bu Sari, berdiri tegak di depan ruang interview, menatapku seperti tak berarti. Kini aku sadar, orang-orang yang paling keras menilai kadang adalah mereka yang menyembunyikan keburukan terdalam. Dan hidup selalu punya caranya sendiri untuk membongkar semua itu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku mencoba untuk kembali fokus pada kehidupanku yang baru, meski masih ada satu kenangan yang menghantui pikiranku, Ibu Sumiati. Setelah kejadian itu, aku beberapa kali mengunjungi rumahnya.
Setiap kali, aku melihat wanita tua itu duduk di kursi kayu tuanya, menatap jalan kosong dengan tatapan yang tak bisa lagi disembunyikan. Pada suatu sore, ketika aku tiba di rumah Ibu Sumiati, suasana di dalam sangat berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dinding rumah yang biasanya penuh dengan gambar-gambar tua kini terasa lebih suram. Lampu kuning di ruang tamu menyala redup, memberikan nuansa yang sepi. Ibu Sumiati duduk di kursinya seperti biasa, tetapi kali ini ia tampak sangat lemah. Matanya tak lagi berkilau seperti dulu, dan bibirnya tampak pucat. "Bu, kenapa?" tanyaku dengan cemas, mendekatinya. Ibu Sumiati mengangkat wajahnya pelan, matanya penuh kelelahan. "Aku hanya merasa sangat lelah, Nak," jawabnya, suaranya begitu pelan, seolah berusaha menghindari perhatian. Aku mencoba membantunya berdiri, namun Ibu Sumiati terhuyung dan hampir jatuh. Aku langsung menyambut tubuhnya dengan hati-hati, menahannya agar tidak terjatuh sepenuhnya. "Ibu, kamu harus ke rumah sakit. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Ibu Sumiati hanya menggelengkan kepala. "Tidak perlu, Nak. Aku sudah tua. Ini sudah takdirku." Namun, aku tahu sesuatu yang lebih dalam. Ibu Sumiati tidak hanya lelah fisiknya. Ada luka yang jauh lebih dalam, luka yang tak bisa disembuhkan dengan obat atau perawatan medis. Luka itu adalah penantian panjang terhadap seorang anak yang tak pernah datang, yang lebih memilih untuk menjauh, bahkan setelah ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, aku menghubungi tetangga-tetangga Ibu Sumiati untuk memastikannya. Beberapa dari mereka mengonfirmasi bahwa kondisi Ibu Sumiati semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, dan semangat hidupnya semakin hilang. Bahkan tetangga terdekatnya mengatakan bahwa Ibu Sumiati lebih banyak terbaring di tempat tidur, tak lagi makan dengan baik, dan sering berbicara sendiri. Aku pun kembali ke rumahnya, kali ini dengan niat yang lebih serius, untuk membawa Ibu Sumiati ke rumah sakit. Aku menelepon ambulans, namun ketika mereka tiba, Ibu Sumiati menolak pergi. "Nak, aku hanya ingin dia kembali," katanya lirih, merujuk pada anaknya, "Bu Sari. Aku ingin dia datang dan memelukku. Tapi sepertinya, aku sudah tidak punya banyak waktu." Aku merasa seperti sebuah pisau tajam menusuk dadaku. Bagaimana mungkin seorang ibu yang telah memberi segalanya, yang telah merawat anaknya tanpa lelah, berakhir seperti ini? Seorang ibu yang ingin dicintai kembali oleh anaknya, yang selama ini hanya diberi harapan kosong. "Bu, Ibu tidak sendiri," kataku dengan suara penuh haru, mencoba menenangkan hati yang sakit. "Aku ada di sini. Aku akan selalu ada untukmu." Namun Ibu Sumiati hanya mengangguk lemah. "Aku hanya ingin dia kembali, Nak. Aku hanya ingin dia tahu, aku masih menunggunya." Ketika malam tiba, aku terpaksa meninggalkan rumah itu dengan hati berat. Ibu Sumiati terlihat tertidur, tetapi aku tahu dia tidur dengan kekosongan yang dalam. Aku merasa putus asa. Adakah kesempatan bagi Bu Sari untuk menyadari apa yang telah ia lakukan? Apakah mungkin sebuah keajaiban akan terjadi dan membuka hatinya untuk kembali kepada ibunya? Pikiranku kembali pada kata-kata Ibu Sumiati. "Aku hanya ingin dia kembali." Betapa sederhana dan tulusnya keinginan seorang ibu. Aku tahu bahwa Bu Sari sedang berjuang dengan karirnya yang runtuh. Namun apakah itu alasan yang cukup untuk membiarkan ibunya sekarat dalam kesendirian? Sebelum aku pulang, aku meninggalkan pesan untuk Bu Sari, meski aku tahu itu mungkin tidak akan dibaca atau bahkan dihiraukan. Tetapi aku harus mencoba. Harus. Aku menulis, "Ibu Sumiati sedang sakit, Bu. Dia sangat merindukanmu. Mungkin ini saatnya kamu bisa kembali, setidaknya untuk terakhir kalinya." Aku tahu, pesan itu mungkin tak akan sampai pada hatinya. Namun, setidaknya aku sudah mencoba, seperti yang selalu aku lakukan.
menolong mereka yang membutuhkan, tak peduli seberapa besar pengorbanannya. Malam itu, aku pulang dari rumah Ibu Sumiati dengan perasaan campur aduk. Hati terasa berat, seolah dunia ini penuh dengan ketidakadilan yang tidak bisa kuubah. Bu Sari tidak tahu apa yang telah terjadi pada ibunya, dan aku tidak yakin apakah ia akan pernah tahu atau peduli. Kegagalan perusahaannya, skandal yang melibatkan dirinya, serta kehidupannya yang kini terpuruk, tampaknya menghalangi pikirannya untuk melihat dunia yang lebih besar, bahkan ibu kandungnya sendiri. Namun, pada saat-saat penuh keputusasaan seperti itu, tiba-tiba ada sinar kecil yang masuk. Ponselku berbunyi. Sebuah notifikasi dari email yang tidak kukenal. Aku membuka layar dan terkejut melihat pengirimnya. HRD PT Harmoni Global. Sebuah perusahaan yang baru-baru ini aku kirimkan lamaran. Sudah lama aku tidak berpikir tentang itu. Karena sejujurnya aku merasa sudah kehilangan semangat untuk melamar pekerjaan setelah penolakan yang begitu menyakitkan. Aku membuka email tersebut dengan rasa ragu. Ternyata, mereka mengundangku untuk melakukan wawancara. Pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka telah meninjau CV-ku dan sangat terkesan dengan kepribadian serta latar belakang yang aku tunjukkan dalam surat lamaran. Meskipun aku hampir tidak percaya dengan apa yang kubaca, hatiku tiba-tiba dipenuhi oleh harapan yang lama tak kutemui. Beberapa detik setelah membaca email itu, aku teringat kembali akan segala sesuatu yang telah terjadi. Aku telah melalui penolakan, rasa sakit, dan kehilangan. Tetapi, pengalaman itu memberiku kekuatan yang tidak bisa dikuantifikasi. Aku belajar bahwa ada banyak cara untuk berhasil, tetapi yang terpenting adalah tetap menjaga integritas. Menolong Ibu Sumiati adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah kuambil, meskipun itu membuatku kehilangan kesempatan yang sangat penting. Namun, mungkin hidupku tidak ditakdirkan untuk berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Pada pagi hari yang cerah, aku mempersiapkan diri dengan semangat yang baru. Aku mengenakan pakaian terbaik yang kupunya, sebuah setelan yang sederhana namun cukup formal. Ketika aku melihat diriku di kaca, aku merasa berbeda, lebih percaya diri, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Wawancara ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit dari setiap kegagalan. Di kantor PT Harmoni Global, suasana terasa jauh lebih ramah dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya. Orang-orang di sana lebih terbuka, dan suasana ruang tunggunya nyaman dengan tanaman hijau dan pencahayaan yang lembut. Aku duduk di sudut ruangan, menunggu panggilan untuk wawancara. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan jas rapi keluar dari ruang HRD dan menyebut namaku. "Dinda? Silakan masuk," katanya dengan senyum ramah. Aku mengikuti langkahnya ke ruang wawancara yang tertata rapi. Di dalam, ada dua orang lagi, seorang wanita yang lebih muda dan seorang pria dengan wajah serius. Aku mengucapkan salam dan duduk di kursi yang telah disediakan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menghilangkan kegugupan yang masih tersisa. Wawancara berjalan lancar. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pengalaman kerja, visi, dan juga beberapa situasi hipotetik untuk menguji kemampuan berpikir kritisku. Aku merasa lebih mudah menjawab mereka dengan penuh keyakinan, karena setiap jawaban yang kuberi selalu berlandaskan pada nilai-nilai yang telah kupelajari selama ini: kejujuran, ketekunan, dan integritas. Di tengah wawancara, salah satu pewawancara, yang ternyata adalah kepala HRD perusahaan tersebut, memberi komentar yang sangat mengesankan. "Dinda, kami sangat terkesan dengan komitmen dan sikap positifmu. Kami mencari seseorang yang bukan hanya memiliki keterampilan, tetapi juga sikap yang tepat. Integritasmu adalah nilai yang sangat kami hargai. Kami tidak hanya ingin bekerja dengan seseorang yang cakap, tetapi juga seseorang yang tahu betul apa artinya bekerja dengan hati. Kami akan segera menghubungimu setelah proses seleksi selesai." Aku hampir tidak bisa mempercayainya.
Sejak penolakan di PT Surya Kencana, aku selalu merasa diriku tak cukup baik, selalu meragukan kemampuan diri sendiri. Namun, di sini, di perusahaan ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada pengakuan atas usaha dan kebaikan yang kulakukan, bukan hanya tentang hasil akhir yang seringkali tidak sesuai harapan. Setelah wawancara berakhir, aku keluar dengan langkah yang lebih ringan. Semua kegelisahan dan kecemasan yang sempat menguasai diriku seakan menguap begitu saja. Apapun yang terjadi setelah ini, aku tahu bahwa aku telah memberikan yang terbaik, dan itu sudah cukup. Aku merasa lebih matang, lebih bijaksana dalam melihat setiap kesempatan yang datang. Kegagalan dan penolakan adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali setelahnya. Keesokan harinya, aku menerima telepon yang mengubah hidupku. PT Harmoni Global mengonfirmasi bahwa mereka ingin mempekerjakanku sebagai bagian dari tim mereka. Mereka menawarkan posisi yang lebih baik dari yang kubayangkan. Tanpa ragu, aku menerima tawaran tersebut, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan yang tidak akan kubiarkan terlewat. Ketika aku menutup telepon, sebuah perasaan luar biasa muncul dalam diriku, perasaan kemenangan, bukan karena aku mendapatkan pekerjaan itu, tetapi karena aku berhasil mengatasi semua tantangan yang datang kepadaku. Keputusan-keputusan sulit yang kuambil, seperti menolong Ibu Sumiati, ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Aku kini memiliki pekerjaan yang kubanggakan, di perusahaan yang menghargai integritas dan kerja keras. Sementara itu, kabar buruk datang dari sisi lain. Bu Sari, yang dulunya menolak dan meremehkan orang-orang seperti aku, kini harus menghadapi kenyataan pahit, karirnya yang runtuh, keluarganya yang hancur, dan semuanya karena keputusan-keputusan buruk yang diambil dari kesombongannya. Karma, akhirnya, bekerja dengan cara yang tidak bisa diprediksi. Namun, aku tidak merasa senang atas kejatuhannya. Aku tidak merayakan penderitaannya, karena aku tahu bahwa hidup ini jauh lebih rumit daripada sekadar balasan atas kejahatan. Yang kuinginkan hanya satu, untuk melanjutkan perjalanan ini dengan hati yang penuh rasa syukur, dan untuk terus membantu mereka yang membutuhkan, sebaik mungkin. Hari itu, langit terlihat lebih kelabu dari biasanya. Aku sedang duduk di kantor baru, menyelesaikan pekerjaan pertamaku di PT Harmoni Global, ketika sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Nama pengirimnya membuat jantungku berhenti sejenak. Bu Sari. Dinda. Apakah kamu bisa datang ke rumah ibuku? Aku ingin bicara denganmu. Aku tahu aku salah, dan aku ingin meminta maaf. Pesan itu singkat, namun cukup untuk mengguncang hatiku. Aku tak pernah menyangka Bu Sari akan menghubungiku, apalagi dengan permintaan seperti itu. Setelah sekian lama menghindari segala bentuk interaksi denganku, dan bahkan tidak peduli terhadap keadaan ibunya yang sakit, kini ia ingin meminta maaf. Aku menarik napas panjang, merasakan beratnya perasaan yang datang dengan pesan itu. Aku merasa ragu. Seberapa tuluskah permintaan maaf itu? Apakah Bu Sari benar-benar menyadari betapa dalam luka yang telah ia tinggalkan? Apakah ia benar-benar menyesal? Terlalu banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiranku. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh aku sia-siakan. Bukan untukku, tetapi untuk Ibu Sumiati, yang mungkin akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melihat anaknya kembali sebelum waktunya habis. Aku memutuskan untuk pergi. Ketika aku tiba di rumah Ibu Sumiati, suasana sepi, hampir sunyi. Rumah itu, yang dulunya penuh dengan tawa dan harapan, kini terasa hampa. Bu Sari sudah menunggu di depan rumah, tampak berbeda dari yang kukenal. Ia memakai pakaian yang sederhana, tidak ada lagi penampilan mewah yang biasanya ia tunjukkan. Wajahnya tampak lebih lelah, lebih tua dari sebelumnya. Tatapannya suram, dan bibirnya bergetar seolah-olah sulit untuk mengungkapkan kata-kata yang ingin ia sampaikan. Aku tidak tahu harus mengatakan apa.
Aku berdiri beberapa langkah dari pintu, menunggu Bu Sari membuka percakapan. Ia menatapku sejenak, lalu berbicara dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Dinda, aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan ini. Aku merasa sangat bersalah. Aku sudah lama tidak peduli dengan ibuku. Aku sibuk dengan diriku sendiri, dengan pekerjaanku, dengan ambisiku. Aku terlalu lama mengabaikan orang yang seharusnya paling aku cintai. Aku terdiam mendengarkan kata-katanya. Sebuah kejujuran yang tak pernah aku bayangkan keluar dari mulutnya. Bu Sari yang dulu keras, penuh dengan kekuasaan dan kesombongan, kini tampak rapuh. Matanya yang dingin dahulu kini penuh dengan air mata yang sulit ia tahan. Ia melanjutkan, aku meninggalkan ibu karena aku merasa hidupku lebih penting. Tapi sekarang aku sadar, aku telah kehilangan segalanya. Ibu hampir pergi, dan aku tak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku tidak bisa membalaskan semua pengorbanannya. Aku sudah terlambat. Aku bisa merasakan getaran penyesalan yang mendalam dalam kata-katanya. Meskipun hatiku terluka oleh semua yang telah ia lakukan, aku tidak bisa menutup mata dari rasa sakit yang ia alami sekarang. Aku tahu, perasaan ini bukan hanya tentang kehilangan ibunya, tetapi juga tentang kehilangan segalanya. Kepercayaan, kebanggaan, dan yang paling penting, dirinya sendiri. Dengan suara serak, Bu Sari melanjutkan, aku sudah tidak punya pekerjaan, Dinda. Semua yang kuperjuangkan selama ini hancur begitu saja. Aku tahu ini semua akibat dari keputusan-keputusanku yang salah. Aku tidak pernah peduli pada orang lain, hanya pada diri sendiri. Dan sekarang, aku merasa kosong. Aku ingin kembali. Aku ingin ibu melihatku, sebelum semuanya terlambat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin marah, ingin mengungkapkan betapa kecewanya aku terhadapnya. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang berkata bahwa ini bukan waktunya untuk marah. Ini adalah waktunya untuk mencoba mengerti, untuk memberi kesempatan. Aku berjalan mendekat dan duduk di samping Bu Sari. Aku melihatnya menatap tanah, air mata mengalir deras dari matanya. Aku tahu ini sulit, kataku pelan. Tapi, Bu Sari, kehidupan ini tidak bisa diputar kembali. Ibu Sumiati mungkin sudah memaafkanmu, meskipun kamu tidak pernah ada untuknya saat ia sangat membutuhkanmu. Tapi kamu harus menerima bahwa terkadang, penyesalan datang terlambat. Kamu bisa meminta maaf, tetapi bukan itu yang paling penting sekarang. Apa yang lebih penting adalah apa yang kamu lakukan setelah ini. Bu Sari menatapku dengan mata penuh harap. Apa maksudmu, Dinda? Apakah aku masih bisa memperbaikinya? Aku menghela napas. Kamu harus mulai dengan memberi ibu waktu. Mungkin itu yang ia inginkan. Walaupun itu tidak akan cukup untuk mengembalikan masa-masa yang hilang. Terkadang, tindakan yang tulus jauh lebih berarti daripada sekadar kata-kata maaf. Bu Sari terdiam, mungkin mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutku. Beberapa detik kemudian, ia berdiri, tampak lebih tegap dari sebelumnya. Aku akan pergi ke rumah sakit. Aku akan menemui ibu dan meminta maaf padanya. Aku akan berusaha menjadi anak yang baik, meskipun aku tahu aku tak bisa mengembalikan semua waktu yang hilang. Aku mengangguk pelan, tidak bisa berkata-kata lebih. Terkadang, penyesalan yang datang terlambat tidak bisa langsung dipulihkan. Namun, jika Bu Sari sungguh-sungguh, mungkin ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Ketika Bu Sari berjalan menuju rumah Ibu Sumiati, aku tetap berdiri di tempatku, menatap ke arah mereka. Hati ini penuh dengan perasaan campur aduk, kesedihan, harapan, dan sedikit rasa lega. Mungkin, akhirnya, ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Tidak hanya untuk Bu Sari, tetapi juga untuk Ibu Sumiati. Dan aku tahu, meskipun aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku bisa tetap melangkah maju. Karena hidup ini,
pada akhirnya, adalah tentang bagaimana kita memilih untuk bertindak setelah kesalahan terjadi. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bu Sari berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya, waktu seakan berjalan begitu cepat. Ibu Sumiati, yang sudah lama menderita akibat penelantaran anaknya, semakin melemah. Ketika Bu Sari akhirnya datang ke rumah sakit untuk menemui ibunya, sudah terlambat. Ibu Sumiati yang dulu selalu ceria dan penuh semangat kini hanya terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Aku mendengar kabar itu dari tetangga, yang mengabarkan bahwa Ibu Sumiati telah dirawat intensif selama beberapa hari terakhir. Meski Bu Sari akhirnya datang, aku tahu bahwa kedatangannya tidak lagi bisa mengembalikan waktu yang hilang. Semua kata-kata permintaan maaf, tangisan, dan penyesalan tidak bisa membuat Ibu Sumiati menjadi lebih baik. Namun, setidaknya, Bu Sari akhirnya bisa berada di sisi ibunya, meskipun dalam keadaan yang sangat berbeda dari yang seharusnya. Aku memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit setelah mendengar kabar tersebut. Ketika aku sampai di sana, suasana di ruang perawatan sangat sunyi. Di luar, udara terasa dingin, dan hujan kecil mulai turun, menciptakan atmosfer yang melankolis. Aku melangkah ke ruang Icu, dan aku melihat Bu Sari duduk di samping ranjang ibunya. Wajahnya terlihat pucat, lelah, dan penuh penyesalan. Tangannya terulur, memegang tangan Ibu Sumiati yang sudah sangat lemah. Air mata Bu Sari mengalir deras, tak terbendung lagi. Aku berdiri di pintu, tidak ingin mengganggu mereka. Tetapi Bu Sari melihatku dan mengisyaratkan aku untuk masuk. Dengan langkah berat, aku mendekat dan berdiri di sebelahnya, memandang Ibu Sumiati yang terbaring tak berdaya. Rasa haru memenuhi dadaku. Aku bisa melihat betapa dalam penyesalan yang kini merasuki Bu Sari. Ia tak lagi terlihat seperti wanita kuat yang dulu, tetapi seorang anak yang akhirnya menyadari kesalahan besar yang telah ia perbuat. Aku terlambat, Dinda. Suara Bu Sari serak. Aku terlambat. Ibu sudah terlalu lama kesepian, dan aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Aku ingin memperbaiki semuanya, tetapi sekarang aku hanya bisa menunggu dan berharap ia memaafkanku. Aku tidak bisa berkata banyak. Apa yang bisa kukatakan di saat seperti ini? Aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan betapa pahitnya penyesalan yang datang terlambat. Sebuah perasaan yang tak akan pernah bisa diubah, tak peduli seberapa keras seseorang berusaha memperbaiki semuanya. Kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan tidak bisa begitu saja disembuhkan hanya dengan kata-kata maaf. Beberapa jam kemudian, Ibu Sumiati menghembuskan napas terakhirnya. Tangisan Bu Sari terdengar keras, gemetar dan penuh penyesalan yang luar biasa. Aku tahu, saat itu, dia merasa hancur. Walaupun dia akhirnya datang dan meminta maaf, tetap saja itu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa ibunya sudah pergi. Dan meskipun Bu Sari berusaha untuk merawat ibunya di detik-detik terakhir, ada sebuah kesadaran yang muncul di dalam dirinya. Aku sudah kehilangan kesempatan untuk benar-benar memperbaikinya. Aku berdiri di sudut ruang Icu, memandang ke arah Bu Sari yang terjatuh di samping ranjang ibunya, terisak-isak. Rasanya, aku ingin merangkulnya, menghiburnya, tetapi aku tahu bahwa itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Penyesalan seperti ini tidak bisa dihapus begitu saja. Aku hanya bisa menyaksikan dia berjuang dengan kenyataan yang harus diterimanya. Kematian Ibu Sumiati datang dengan cara yang penuh ketenangan, meskipun disertai oleh rasa sakit dan penyesalan. Namun, dia meninggal dengan satu hal yang mungkin sudah lama ia rindukan, sebuah kata maaf, meski datang terlalu terlambat. Ibu Sumiati akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memaafkan anaknya, meskipun itu datang di saat-saat terakhir dalam hidupnya. Beberapa hari setelah pemakaman, Bu Sari tampak lebih tenggelam dalam kesedihannya. Wajahnya yang dulu tegas dan penuh kekuatan kini terlihat rapuh, seperti cermin yang retak. Dia berusaha bertahan, tetapi aku bisa melihat betapa dalam luka yang ditinggalkan oleh kematian ibunya.
Terkadang, aku merasa kasihan padanya. Sebab, meskipun banyak orang yang mungkin merasa dia mendapat karma, aku tahu penyesalan yang ada di dalam dirinya jauh lebih berat dari yang bisa aku bayangkan. Bu Sari yang dulu sombong dan angkuh, yang menganggap diri lebih baik dari orang lain, kini hidup dalam kesendirian dan kehancuran. Tidak ada lagi posisi tinggi yang ia nikmati, tidak ada lagi rasa bangga dari pekerjaan yang dulu ia miliki. Segala prestasi yang dibangunnya berantakan karena skandal korupsi yang melibatkan dirinya. Dan meskipun ia kini berada dalam keadaan yang sangat berbeda, tidak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk ibunya yang kini sudah pergi. Aku tahu, dalam hati Bu Sari, ada penyesalan yang mendalam. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku juga sadar bahwa hidup ini tidak memberi kita kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita buat. Semua yang kita lakukan, baik atau buruk, akan meninggalkan jejak. Tidak ada yang bisa menghapus jejak itu, dan kadang-kadang, kita hanya bisa berharap bahwa karma akan mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Pada akhirnya, yang bisa kita lakukan adalah belajar dari kesalahan, dan mencoba menjadi lebih baik di masa depan. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi kita masih bisa menentukan jalan yang akan kita ambil ke depan. Dan meskipun Bu Sari kini hidup dalam penyesalan, aku berharap dia akan belajar dari segala yang telah terjadi, bahkan jika itu berarti ia harus hidup dengan kesalahannya untuk sisa hidupnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Ibu Sumiati telah tiada, serta Bu Sari kini hidup dalam bayang-bayang penyesalannya, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam diriku. Kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Namun, setiap keputusan, setiap tindakan yang kita ambil, selalu membawa akibat. Aku menyadari bahwa terkadang, kita hanya bisa berharap bahwa apa yang kita lakukan akan memberikan dampak positif, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Aku terus bekerja di perusahaan baru yang kini telah menerima aku dengan tangan terbuka. Di sana, aku merasa dihargai, bukan hanya karena kemampuan dan profesionalisme, tetapi juga karena integritas yang aku miliki. Bosku, Pak Rudi, sering mengingatkanku tentang pentingnya kejujuran dan kebaikan dalam bekerja. Tidak ada yang lebih berharga daripada integritas, Dinda, katanya suatu hari. Itulah yang membuatmu berbeda dari yang lain. Jangan pernah melepaskannya, apapun yang terjadi. Kata-kata Pak Rudi terus terngiang di benakku. Aku sadar bahwa apa yang aku lakukan untuk Ibu Sumiati, meskipun pada saat itu tampak seperti sebuah keputusan yang membuang-buang waktu, ternyata adalah pilihan yang paling benar. Ketika aku menolong nenek itu, aku tidak memikirkan balasannya. Aku tidak tahu bahwa dia adalah ibu dari orang yang menolakku dengan kejam. Yang aku tahu saat itu adalah bahwa aku tidak bisa membiarkan seseorang yang membutuhkan pertolongan hanya karena urusan waktu dan kesempatan. Setiap pagi, ketika aku berangkat kerja, aku melihat gedung PT Surya Kencana, tempat aku pernah mengalami penolakan yang begitu menyakitkan. Melihat gedung itu, aku tidak lagi merasakan rasa sakit atau kesedihan. Sebaliknya, aku merasa bersyukur karena aku tidak diterima di sana. Kalau saja aku diterima, mungkin aku tidak akan belajar banyak hal yang aku pelajari sekarang. Aku akan terjebak dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan, ketamakan, dan pengorbanan tanpa tujuan. Aku sadar bahwa apa yang penting dalam hidup bukanlah seberapa banyak uang atau jabatan yang kita miliki, melainkan seberapa baik kita memperlakukan orang lain dan seberapa tulus kita dalam setiap tindakan. Beberapa bulan setelah kematian Ibu Sumiati, aku mendengar kabar tentang Bu Sari. Meskipun dia berusaha untuk bangkit dari kejatuhannya, tidak ada yang bisa menghapus jejak buruk yang telah ia tinggalkan. Banyak perusahaan yang menolak untuk menerima Bu Sari karena skandal korupsi yang melibatkan dirinya. Nama baiknya hancur, dan kepercayaan yang sulit dibangun dalam karirnya kini telah lenyap begitu saja.
Aku mendengar dari beberapa orang bahwa Bu Sari kini bekerja sebagai sales di sebuah toko kecil. Sebuah pekerjaan yang sangat jauh berbeda dari kehidupan mewah yang dulu ia nikmati. Pada suatu hari, ketika aku sedang berbelanja di pasar, aku bertemu dengan Bu Sari. Ia tampak lebih kurus dan kusut, mengenakan pakaian yang jauh lebih sederhana daripada yang biasa ia pakai. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak lebih rapuh, dan matanya yang biasanya tajam kini terlihat kosong. Ketika ia melihatku, aku bisa merasakan ketegangan dalam dirinya. Ada rasa malu yang begitu mendalam di matanya, dan dia menunduk, seolah menghindar dari tatapanku. Aku berhenti sejenak dan memandangnya. Ada perasaan yang campur aduk dalam diriku, simpatik, kasihan, dan sedikit juga kecewa. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, dan aku tahu Bu Sari sekarang sedang membayar harga atas semua tindakan yang telah ia lakukan. Namun, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang aku tahu adalah bahwa kebaikan yang kita lakukan, meskipun tidak selalu terbalas dengan cara yang kita harapkan, tetap akan membuahkan hasil yang jauh lebih berharga daripada apapun. Aku berjalan mendekat padanya dan tersenyum, meski dengan hati yang sedikit berat. Bu Sari, kataku dengan suara lembut, saya harap Anda bisa menemukan kedamaian di hati Anda. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda masih punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Bu Sari menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Dinda, jawabnya dengan suara serak, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu bagaimana bisa menjadi orang seperti itu. Aku sangat menyesal. Aku hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku bisa merasakan penyesalan yang begitu dalam-dalam dirinya, tetapi aku juga tahu bahwa sesak di dadanya hanya bisa dia yang tanggung. Aku tidak bisa mengubah perasaan dan keadaan hidupnya. Tapi satu hal yang aku tahu, penyesalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari proses panjang untuk belajar dan memperbaiki diri. Mungkin Bu Sari tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang dia hilangkan, tetapi aku berharap dia bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, seiring berjalannya waktu. Ketika aku meninggalkan pasar dan kembali ke mobilku, aku merasakan kedamaian dalam hatiku. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran berharga, dan meskipun kita terkadang jatuh dan gagal, kita selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Setiap kebaikan yang kita lakukan, meskipun tampak kecil dan tidak berarti, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Tidak ada yang pernah sia-sia. Karma selalu datang pada waktunya, dan kebaikan selalu mengarah pada hasil yang positif, meskipun itu tidak selalu langsung terlihat. Di dunia yang penuh dengan ambisi dan persaingan ini, aku merasa semakin yakin bahwa integritas adalah hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena, pada akhirnya, itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita banggakan, bahwa kita telah hidup dengan cara yang benar, bahkan ketika orang lain tidak melihatnya. Kini, beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian-kejadian yang telah mengubah hidupku selamanya. Semua yang pernah aku alami, penolakan, kebingunganku, serta pengorbanan yang terasa sia-sia, akhirnya membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana. Hidupku kini jauh berbeda dari yang aku bayangkan dulu, ketika aku pertama kali mencari pekerjaan dan merasa seperti dunia tidak berpihak padaku. Aku sudah bekerja dengan baik di perusahaan tempat aku kini berada. Di sini, aku merasa dihargai tidak hanya karena kemampuan, tetapi juga karena kejujuran dan integritas yang aku pertahankan. Pak Rudi, bosku, yang menjadi mentor sekaligus teman, seringkali memberi nasihat yang sederhana namun penuh makna. Kebahagiaan tidak datang dari kesuksesan semata, katanya suatu hari. Kebahagiaan datang dari kepuasan hati, bahwa apa yang kamu lakukan adalah sesuatu yang benar, bukan hanya yang menguntungkan. Aku tersenyum mendengarnya.
Kebahagiaan itu memang terasa seperti sebuah tujuan yang seringkali tertunda. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya datang bukan dari apa yang kita dapatkan, melainkan dari apa yang kita berikan dan bagaimana kita menerima diri kita sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Aku tidak perlu lagi mengejar pengakuan dunia untuk merasa bahagia. Aku sudah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, meskipun perjalanan itu penuh dengan rintangan dan kejutan yang tidak terduga. Aku masih ingat betul betapa semangatnya aku ketika pertama kali mendapatkan kesempatan untuk melamar di PT Surya Kencana. Perusahaan itu begitu besar, dengan nama yang begitu mewah, dan aku merasa bahwa itu adalah tujuan hidupku. Sebuah tempat di mana aku bisa mencapai kesuksesan. Namun, ketika aku menolak kesempatan itu demi menolong Ibu Sumiati, sesuatu dalam diriku berubah. Aku merasa bahwa pekerjaan atau jabatan tinggi tidak lagi menjadi ukuran kebahagiaan. Kebaikan, pada akhirnya, adalah apa yang membentuk dunia yang lebih baik. Aku melanjutkan hidup, berfokus pada pekerjaan dan hubungan baik yang aku bangun dengan orang-orang di sekitarku. Suatu hari, ketika aku sedang menyelesaikan tugas di kantor, aku melihat Bu Sari lagi. Kali ini, aku tidak berada di pasar atau tempat umum lainnya. Aku melihatnya di jalan raya, sedang menunggu angkutan umum. Dia mengenakan pakaian yang sederhana, dan sepertinya baru saja selesai dari pekerjaannya yang baru. Saat mataku bertemu dengan matanya, aku merasakan getaran yang asing. Tidak ada lagi tatapan penuh kebencian atau rasa malu yang kulihat dulu. Hanya ada ketenangan dan kedamaian yang terasa datang perlahan. Aku mendekatinya, dan untuk beberapa detik, kami hanya saling memandang. "Bu Sari," kataku pelan. "Bagaimana kabarmu?" Dia mengangkat wajahnya dan tersenyum, meskipun senyum itu tidak lebar. "Dinda," jawabnya, "aku baik. Aku belajar banyak, dan aku mulai menerima kenyataan. Semua yang terjadi sudah membuatku menjadi orang yang lebih baik." Aku mengangguk. Aku senang mendengarnya. Tidak mudah memang untuk menerima masa lalu, tapi kadang kita harus melangkah maju dan memaafkan diri sendiri. Kami terdiam sejenak, seolah mengerti bahwa hidup ini bukan hanya soal pekerjaan atau pencapaian material. Di dalam kesederhanaan itu, aku merasa ada kebahagiaan yang tersembunyi, kebahagiaan yang datang dari penerimaan diri dan pengampunan. Kami berpisah dengan saling tersenyum, meskipun tidak ada janji atau perbincangan panjang. Kami hanya tahu bahwa kami berdua telah belajar dari hidup yang penuh dengan pelajaran pahit dan manis. Kebahagiaan yang tertunda, akhirnya, memang datang, tidak dalam bentuk yang aku bayangkan dulu, tetapi dalam bentuk yang lebih mendalam. Aku tidak lagi merasa perlu mencari pengakuan, dan aku tidak lagi mengukur kebahagiaan dengan berapa banyak yang aku miliki. Kebahagiaan datang ketika aku merasa bebas dari beban-beban masa lalu, dan bisa menikmati setiap langkah yang kuambil di masa depan. Suatu hari, aku sedang duduk di kafe favoritku setelah seharian bekerja. Secangkir kopi hangat di depanku, dan aku memandangi pemandangan luar jendela yang tenang. Kota ini terasa begitu penuh dengan kehidupan, meskipun semuanya berjalan dengan cepat. Namun, di tengah kesibukan itu, aku merasa bahwa aku berada di tempat yang tepat. Aku merasa damai, tidak terburu-buru untuk mencapai tujuan yang jauh, karena aku sudah berada di jalanku yang benar. Aku memikirkan Ibu Sumiati, yang telah meninggal dengan damai setelah meminta maaf kepada anaknya. Meskipun tidak ada waktu lagi untuk menikmati kebersamaan itu, setidaknya dia sempat mendapatkan kesempatan untuk memberi maaf kepada anaknya, dan itu cukup untuk membuatnya pergi dengan hati yang lebih tenang. Aku yakin, meskipun hidup Bu Sari kini penuh dengan penyesalan, dia akan menemukan jalannya. Karma,
meskipun kadang datang terlambat, selalu memiliki cara untuk memperbaiki semuanya. Ketika aku pulang ke rumah malam itu, aku duduk sejenak di teras, merasakan angin malam yang sejuk. Aku merasa begitu bersyukur atas segala yang telah terjadi dalam hidupku. Tidak semua hal berjalan sesuai keinginan, tetapi itu membuat hidup lebih bermakna. Kebahagiaan yang kutemui bukanlah kebahagiaan instan yang datang begitu saja, melainkan kebahagiaan yang datang setelah perjuangan panjang untuk mengerti siapa aku sebenarnya, untuk menerima kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diriku. Aku tahu bahwa hidupku akan terus berlanjut. Akan ada tantangan baru, peluang baru, dan mungkin juga ujian-ujian yang lebih berat. Tapi, kali ini, aku tidak merasa takut, karena aku tahu bahwa sejauh apapun aku melangkah, kebaikan selalu akan menemani. Dan dengan itu, aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang ke depanku.